Ada orang yang 1 tahun gereja hanya 2 kali, Natal dan Paskah. Makanya dia punya nama jemaat Napas. Natal dan, karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, Napas 1-1. Lalu mulai Napas 1-1, tiba-tiba ingat Tuhan. Saya punya khotbah ini ada di mana-mana. Ketika saya tanya kita, ini orang ketakutan biasa sembarang ini. Kalau tangan kanan gatal artinya, yakin kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang? Saudara yakin? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang Koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Jemaat, Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal, kerja. Ini duduk garu-garu tangan mau dapat uang bagaimana? Jemaat, saudara lihat kalau orang ketakutan. Saya pemateri di banyak tempat Indonesia, biasa habis ada yang bilang, Pak Pendeta, kita foto-foto dulu, Oke, boleh. Pas kami mau foto begini, ada yang lari dari belakang bilang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti yang mati yang mana? 3 orang yang mati ya? Wah, kalau begitu mau bunuh Pak Bupati gampang saja, tinggal. Oh, saudara lihat orang ketakutan ini sembarang saja. Pendeta kalau khotbah begini tiba-tiba cicak bilang, ada yang bilang, cicak menyahut. Diserui ada. Itu yang tadi bilang setan takut kita. Kita percaya Tuhan atau percaya cicak? Yakin? Lalu kenapa bilang cicak menyahut? Jemaat, di sini ada yang supir, Nah, supir itu apa? Supir itu saya tidak tahu di sini, tapi di banyak tempat kalau dia bawa mobil, tabrak ayam lewat, tabrak kucing, tabrak tikus lewat, tabrak ular lewat, tabrak kucing. Kenapa coba saudara kasih saya? Kenapa coba? Nanti bayangkan seolah-olah manusia hidup tergantung di kucing. Manusia ini yang saudara bilang setan takut kita ini. Tambah repot. Satu saat NTT itu kan daerah yang hujan sangat kecil intensitas. Satu saat di gereja, minggu kedua bulan Desember, hujan belum turun. Terus saya bilang begini, hujan belum turun. Mereka bilang, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran apa hubungan proyek dengan hujan. Terus saya bilang, Bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan. Saya bilang, oh, hujan bisa ditutup? Bisa. Bagaimana cara tutup hujan? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang sudah berkumpul itu tembak pakai sinar laser atau pakai efek kaca pentulkan cahaya supaya dia membubarkan itu. Saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang orang maksud. Orang bilang begini, permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya bilang, itu celana dalam merek apa itu? Yang kalau buang hujan tidak turun itu. Aduh, kalau hujan bisa ditutup, kota Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir, tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya, terus gubernur hitung 1. Aduh, aneh kita hidup ini, aneh sekali. Amin. Kau di sini juga ada. Saya pikir ini celana dalam baru atau lama ini. Kalau lama pasti dia pembelang sudah terkupas depan. Pertama tulis Puma, tapi karena sudah apa, P sudah hilang, tinggal Uma. Itu orang ketakutan itu sembarang. Jemaat, apa yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah tadi? DOSA. Dibaca. Pengertian dosa di Taman Eden itu singkat dan ringan sekali. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Usaha manusia melangkah melewati batas. Adam, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu tidak boleh. Waktu dia melangkah melewati batas itu, namanya apa? Dosa. Ada 1-2 orang yang biasa minum, di NTT sebut Sopi, di Manado sebut cap tikus, di Serui sebut apa? Dua orang yang biasa minum datang tanya saya begini, Pendeta, kita boleh minum Sopi kok tidak? Saya bilang, saya tidak tahu. Pendeta apa kita tanya, bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah
cerita yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu, tidak apa. Tapi pesan-pesan moralnya mau kita pakai dalam hidup. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Dan hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Orang tanya bilang, itu dia punya maksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Darah apa? Maka engkau akan tulus seperti anak domba. Dan karena itu tempatmu minum di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Singa. Maka engkau akan kuat seperti singa. Dan karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang tua dulu itu kalau mau masuk kerja kebun, 2 seloki dulu. Habis kerja 2 seloki. Mau tidur 2 seloki. Bangun tidur 2 seloki. Nanti saudara lihat, sebentar ada yang mau 2 seloki, dong aku ajak di pinggir-pinggir situ dulu. Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia punya tagoyang-tagoyang itu. Itu belum minum miskin Bapak. 3 seloki itu macam kaya, ambil saja. Jemaat, sudah 3 seloki itu cerita tinggi Bapak. Suara tinggi, isinya juga tinggi. Dan saudara tahu, banyak istri kena pukul di 3 seloki. Di sini ada suami biasa pukul istri. Nah, itu suami ada di sini. Siapa punya suami? Coba angkat tangan sejujur. Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan angkat tangan, pulang kena pukul ulang. Siapa tanggung jawab? Saya tidak tanggung jawab. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 4 seloki tadi pakai darah apa? Permisi, minta maaf, lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, kencing di situ, buang semua di situ. Orang tanya saya, jadi pendeta kita berapa seloki? Engkau pilih sendiri. Jemaat, minum air susu itu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Coba minum air susu 1 ember. Bisa gila. Kalau susu yang bermanfaat saja melewati batas jadi masalah, apalagi Pak Pendeta, kami diserui ini 1 seloki saja Bapak, tapi ulang-ulang. Orang mabok ini memang parah. Di sini ada yang biasa mabuk. Ada ikut ibadah di sini. Dia pakai baju warna kacau ini. Nah, jemaat, waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara lihat bagaimana keadaan tubuh, jiwa, dan roh. Untuk kita lihat bagaimana kita membangun diri, membangun daerah, dan tetap memuliakan Tuhan. 1, tubuh yang terkontaminasi dosa, dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya berdosa. Tidak ada 1 inci pun yang bebas dari itu. Tubuh yang terkena dosa mengalami 2 pergeseran yang serius sekali. 1, tubuh yang terkena dosa itu melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang, perempuan yang engkau kasih itu yang bawa masalah. Ini kalimat yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Waktu pertama kali Adam melihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu waktu belum berdosa. Dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalau pakai bahasa yang lebih di bawah, dia bilang begini, Hawa, engkau punya tulang, itu saya pun tulang. Engkau punya daging, itu saya pun daging. Engkau sakit, saya ikut sakit. Engkau senang, saya ikut senang. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Bayangkan, saudara, bayangkan kalau racun dunia banyak begini ini, pesannya jadi gampang. Jemaat, di sini ada laki-laki anggap remeh perempuan. Engkau bermasalah dengan tubuhmu. Kalau hari ini orang tua kasih sekolah yang anak laki-laki, yang anak perempuan dia tidak kasih sekolah, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Kalau hari ini saudara pernah dengar kalimat yang bilang begini, kamu perempuan ini sekolah juga sama, bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Jemaat, mestinya kita tahu, belajar menghargai perempuan sedikit. Amin kok. Saya ingat saudara-saudara, saya jadi pendeta melayani di Sabu, 1 pulau kecil bagian selatan di NTT. Waktu itu belum menikah.
Jemaat kalau lewat saya sementara cuci pakaian di sumur, dia bilang begini, pendeta, yo, makanya, saya bilang makanya apa? Kawin sudah, saya bilang kamu punya otak tidak betul ini, kamu otak tidak betul. Kalau mereka ke rumah pelayan, saya sapu-sapu rumah, dia bilang makanya apa? Kawin, kamu punya otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami minta pendeta kawin, pendeta bilang kami otak tidak betul? Saya tanya dorang, boleh jawab? Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring yang pakaian kotor di sini dia kawin di sana dengan harapan pakaian. Itu tidak betul itu. Jemaat, kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Apa? Sapu, bukan kawin. Hanya orang gila yang rumah kotor di sini bilang saya kawin dulu biar rumah bersih. Nah, tapi toh kemudian yang perempuan, yang ibu-ibu harus cuci, harus masak, harus timba air, harus sapu rumah, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Dia bertanya ke si ibu dulu, supaya dia juga ada kesempatan rawat dia diri. Oh tidak, dia datang di perawat berdiri semua begini, kita pusing sekali. Begitu. Orang yang anggap remeh perempuan itu dia hidup tidak benar itu. Amin kok. Tapi yang kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa mengakibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dijadikan berhala baru. Bagian-bagian tubuh tertentu dijadikan berhala baru. Contoh, dulu Adam dan Hawa itu dengan dua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang, tidak ada masalah. Kita punya dalam sekarang pakaian mahal-mahal semua, bayar juga berulang-ulang, tapi masalah banyak sekali. Jemaat, pernah nonton TV? Oh iya. Coba saudara ikut semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana dia. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan, mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara berani pakai pemutih minta maaf di muka saja, leher pi bawah gelap lagi, saudara tambah gelisah nanti. Warna kulit saja jadi berhala baru ini. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Rambut saja jadi berhala. Saya protes, saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu enak lah, tidak terlalu. Mungkin karena lurus jadi licin. Kita mau belai, kita bilang sayang, tidak ada itu. Sayang, yang keriting itu dibelai mantap. Sayang, lebih dah. Jangan gelisah hanya karena rambut keriting. Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah salah. Mau omong tentang Tuhan cinta serui, dimulai dari Tuhan mencintai pribadi demi pribadi. Yang mencintai juga dirinya. Ibu-ibu, hari-hari ini berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan saja, berat badan. Seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170, berat badan 48 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya di kota-kota itu banyak ibu-ibu tidak makan malam. Dorang hanya telan ludah malam. Terus asam lambung naik, baru dia bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh, tidak akan. Susah betul. Kalau ada ibu gemuk, 2 orang duduk di sini, terus yang gemuk satu lewat situ, dengar dorang 2 punya percakapan. Dorang 2 gemuk, yang lewat juga gemuk. Yang satu bakorek bilang begini, saya dan dia siapa lebih kurus ya? Berat badan saja jadi berhala bang. Jemaat, itu semua berakibat pada penerimaan kita atas sesama manusia. Saudara tahu, saya tahun 96 pergi sekolah teologi di Kupang. Saya masuk teologi tahun 96 di Kupang. Sebagai laki-laki normal, saya suka perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka dengan saya. Dulu kan kita pakai titip salam, non, salam engkau pun teman, salam engkau pun teman. Orang Peter Star bilang, oi nona, ada salam dari Yandi. Terus dia bilang, Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila mungkin. Dia orang kasih tahu, Yandi itu orang timur dari Soe. Terus dia bilang, iya. Tapi dia calon pendeta itu. Orang baik itu. Ini nona bilang begini, perbaiki keturunan. Bayangkan perbaiki, dia kira saya keturunan ular beludak mungkin.
Woi, saya simpan di hati betul-betul. Woi, saya sekolah baik-baik, jemaat. Saya sekolah baik-baik, saya jadi pendeta, di mana-mana tulis bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak saya itu. Kenapa? Kenapa coba? Dia kenapa? Apa pesan yang ingin saya sampaikan? Jemaat, kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, minta maaf, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Kalau hari ini orang-orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, engkau bermasalah dengan dirimu. Karena kita tidak pernah meminta, tidak pernah. Waktu Tuhan mau cipta saya, dia tidak tanya, Yandi, engkau mau Timur atau Eropa? Tuhan tidak tanya, langsung jadi. Atau di sini ada yang Tuhan tanya dia? Ada yang Tuhan tanya? Langsung jadi toh. Bersyukur. Iya atau tidak? Jemaat, kerusakan kemanusiaan itu bahkan terjadi di tempat di mana tidak boleh rusak. Contoh, di rumah ini. Di rumah yang harusnya cinta Tuhan itu ada, dan kita bilang memang Tuhan cinta semua bang. Tuhan cinta semua bang. Sudah diam sudah. Di rumah ini, kalau kita tanya, Bapak, anak berapa? Anak 4 orang pendeta. Oh, orang sudah kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, anak 4 orang yang 3 sudah jadi manusia. Anak 4 orang yang sempat jadi manusia. Nah, yang satu apa? Pernah dengar itu kalimat? Kalau dia jadi bupati, manusia kau bukan. Kalau jadi guru, jadi polisi, jadi anggota dewan. Tapi kalau kamu tamat SMA, kau tidak ada kerja, kamu punya bapak bilang kamu bukan manusia. Akhirnya penghargaan terhadap kemanusiaan itu kita bedakan. Kalau dia bawa sambutan begitu, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang kami hormati, tidak tahu hormat itu kok tidak ini. Sekda yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta yang kami kasihi. Tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur lewat rumah, dia panggil bilang sayur yang jual ayam dia panggil bilang, jual tomat dia panggil bilang, yang jual kacang dia panggil. Itu orang ada nama kok tidak? Lalu kenapa panggil kacang? Cara pandang kita kepada kemanusiaan itu bermasalah. Karena kita lihat orang karena jabatan. Bukan, kita berharap Tuhan mencintai kita, tapi kita kurang cinta terhadap diri sendiri dan terhadap penerimaan tidak ada, apalagi terhadap orang lain. Makin cinta seseorang kepada Tuhan, makin itu orang dicintai oleh Tuhan. Itu orang mencintai orang-orang yang ada di sampingnya. Itu pertama di rumah. Kedua di sekolah. Saya tidak tahu sekolah-sekolah diseruin, tapi di banyak sekolah saya lihat, terutama yang SD tambah SMP sedikit, musim hujan, nanti anak murid semua disuruh pel bersih-bersih ini lantai. Waktu masuk sekolah, masuk kelas, anak-anak buka sepatu, ibu guru pakai sepatu. Diserui juga begitu. Itu ibu ada di sini, itu ibu. Ada itu ibu guru. Tunjuk itu ibu guru. Supaya berhenti sudah. Tempat di mana kemanusiaan harus ditegakkan, justru tempat itu kita main-main. Lalu saudara bicara tentang cinta. Aduh, ini repot. Jadi saudara-saudara, karena kita tidak pernah meminta, maka mestinya penghargaan kita sama. Anak-anak muda sekarang kalau dia tampil makin ke Korea itu dia rasa luar biasa. Batik-batik di Papua, batik yang mantap ini. Tapi berapa anak muda suka pakai batik Papua? Berapa? Tapi kalau kamu pakai celana Levi's yang terobek itu macam berprestasi sekali, macam gaya sekali, pakai foto-foto lagi baru begini. Batik Papua yang bagus tidak. Oh, kita orang tua juga salah. Kita punya cara memberi penghargaan. Kalau kami di kampung kan orang pakai tenun ikat itu, tenun adat itu. Sudah pakai cantik-cantik, orang tua punya cara kasih apresiasi, cantik sayang, cantik, macam tante-tante dulu itu. Jadi anak macam kehilangan dia punya. Tapi kalau dia pakai celana robek-robek itu macam berprestasi sekali, macam penghargaan terhadap kita punya diri kurang. Kalau saudara tidak punya penghargaan terhadap diri sendiri, bagaimana saudara meminta penghargaan terhadap orang lain? Bagaimana menghargai diri? Pertama-tama menerima kita punya diri, menerima kita punya diri, menerima kita punya keberadaan. Menerima, itu paling bagus. Kalau kita sendiri tidak mampu terima kita punya diri, bagaimana? Lalu kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang Serui, tentang Kabupaten Yapen, apa? Pengelolaan sebuah kebersamaan. Kebersamaan itu bukan keseragaman. Persekutuan bukan seragam. Satu pakai hitam, semua pakai hitam. Satu pakai putih, semua pakai putih. Persekutuan itu bukan keterikatan. Bukan keterikatan. Satu orang serui, semua serui habis. Tidak. Coba ambil
Anjing 1 ekor, kucing 1 ekor, ikan 20 ekor. Kok bunuh itu? Persekutuan itu pengelolaan. Pengelolaan atas perbedaan demi perbedaan. Saya suka bilang di mana-mana. Tadi sore masih bilang ketika kami ada di mana lagi? Monumen Kasih, Mokas. Saya bilang begini, ini video saya lama tapi saya ingin kasih tahu. Mengelola sebuah persekutuan, sebuah perbedaan harus seperti makan kolak. Seperti apa? Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia punya nama? Waktu sudah jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu dengan lain. Tidak. Orang bisa berkumpul di satu tempat bersama-sama. Harus. Atau siapa di antara kita yang waktu dia mau makan kolak, nah dia pergi makan ubi di sana, pindah makan pisang di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini. Gitu. Bisa bersama-sama. Jangan kelola ini kebersamaan seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Kopi, gula, air. Sudah jadi dia punya nama? Lalu yang lain punya nama? Kopi ini terlalu egois. Kita semua tapi nama dia. Kita semua nama dia. Kita semua terlalu bikin diri inti lah. Harus semua orang. Jemaat, tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana? Oh itu. Tembok terdiri dari apa? Pasir, semen, air, batu. Waktu dia sudah di tembok gereja itu, pasir kelihatan atau tidak? Karena dia tidak kelihatan, kita sepakat kita garuk kasih keluar itu pasir, boleh? Dalam sebuah persekutuan saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting dalam persekutuan. Dalam sebuah persekutuan saudara mungkin kelihatan karena padang besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam sebuah persekutuan. Amin kok. Jadi dimulai dari penghargaan terhadap kita punya diri. Tuhan cinta kita. Amin. Lalu kalau kita sendiri tidak mencintai keadaan kita, itu satu dulu. Nanti sebentar kita beri kesimpulan. Tubuh yang terkontaminasi dosa. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Perjumpaan yang tidak berimbang antara akal dan perasaan, puncaknya adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Dia tidak pandang lagi saudara, dia sudah tidak pandang lagi siapa, karena otak dan perasaan sudah tidak lagi bermain. Kenapa? Waktu peristiwa Natal, nyanyian para malaikat harus dinyanyikan di padang belantara. Itu kisah tidak bisa dilepaskan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Di Kejadian pasal 4 tentang Kain dan Habel di padang belantara yang indah, tempat kakak adik mesti bersayang, tempat mereka berbagi kasih dan menikmati keindahan alam semesta. Justru di padang itu Kain membunuh adiknya Habel. Karena itu nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama dinyanyikan di tempat-tempat di mana persaudaraan itu sudah rusak, di rumah-rumah di mana kakak adik bermasalah, di kantor-kantor di mana tidak ada lagi ketulusan dan kasih. Jemaat, di sini ada kakak adik bakalai, orang tua dan anak bakalai ada, ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu. Rusak ini. Yang kerja kantor lagi. Ini 55 tahun. 55 tahun. Saya mau kasih tahu saudara, kita bisa kerja satu ruangan, tapi belum tentu semua senyum tulus. Kalau jiwa tidak benar itu senyum tidak tulus, Bapak, tidak tulus. Kita datang kita bilang, "Selom," don't selom, kita lewat baru separuh. Terus sekarang jiwa kalau bermasalah, orang kalau jiwa bermasalah, jemaat, orang jiwa bermasalah itu saudara-saudara, orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di rumah, lama-lama dia beku nanti. Jiwa. Orang yang jiwanya bermasalah, orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah. Dia bilang dia punya istri, "Mama, pergi tanya dulu." Tanya apa? Tidak tahu dia kredit kokesko. Orang punya urusan. Sebentar pulang dari sini, jalan kaki, ada orang bawa motor, hampir tabrak, dia silih sedikit, lewat 20 meter itu orang jatuh di situ. Bruk. Kita bilang apa? Mampus. Cek begini kita punya bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang diapain ada, diserui ada. Itu yang fama apa? Jiwa itu harus baik. Amin kok. Orang yang jiwanya bermasalah itu, tagal dia beli handphone baru saja di kantor supaya orang tahu dia bawa handphone baru, tidak ada yang telepon, dia sengaja angkat. Tidak ada yang telepon saya, makam puji dia punya nama.
Di sini ada yang makan puji. Dia laki-laki atau perempuan? Dia yang di tenda atau yang di situ? Jiwa bermasalah. Kita jiwa bermasalah nih repot. Jemaat, ada teori bilang begini, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami suami-suami, kami bapak-bapak, kami laki-laki ini kalau duduk sama-sama, tiba-tiba seorang perempuan masuk begini, serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri duduk di sebelah dan lihat begitu akan masalah. Itu perempuan masuk itu, kami punya kepala tetap saja begini. Hanya mata yang pindah begini. Laki-laki lihat, tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona ini kalau duduk sama-sama ada seorang laki-laki ganteng masuk, mereka biasa-biasa saja, tidak histeris. Kalau ada yang bereaksi, reaksinya kecil sekali, ringan, standar saja. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, sepatu agak tinggi, rok agak pendek. Saudara lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu orang di sebelah, dia pakai siku bilang begini. Nanti di sebelah lihat baru dia pakai bibir bilang begini. Kadang-kadang 3, 1. Betul. Itu orang ada di sini. Dia pakai baju warna. Mulai baku tuduh sudah, baku tuduh sudah. Jiwa ini memang penting sekali. Kalau jiwa tidak, repot. Orang jiwa bermasalah ini, saudara-saudara. Ada ASN, orang ini yang ada teman satu mau rajin sedikit, dia bilang begini, banyak yang urus ini negara. Akhirnya orang pemalas gara-gara dia. Di sini ASN rajin-rajin semua. Kenapa suara hilang? Pemalas mati-mati tapi cita-cita memenangkan Indonesia. Jemaat, jiwa itu menentukan integritas kita. Integritas berkaitan dengan moral. Moral berkaitan dengan kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Orang tanya saya, kami diskusi tentang homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Tapi yang kau maksud khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan tulis atau tidak tulis, bukan berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa buat begitu. Jangan omong lain. Kenapa kamu sambung? Ada orang yang bukan sekedar omong lain buat lain. Ada yang bahkan pikir lain, omong lain buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus, dong. Pikir lain, omong lain. Dia pen ada, diserui ada. Untung selewat ini pilkada, lewat apa lagi? Apalagi yang 14 itu apa? Pileg. Kalau tidak saya suruh jam pilih dia. Orang mesti punya moral yang baik. Amin kok. Ini barang ini, saudara bayangkan mengelola sesuatu. Tuhan kasih kekayaan alam semesta. Harus dikelola oleh orang-orang yang punya moral yang baik. Harus. Kalau tidak bisa. Jemaat, saya mau kasih saudara bahwa alam semesta kalau tidak ada manusia, alam semesta baik-baik saja, dia tidak ada soal. Tapi manusia tanpa alam semesta dia repot. Dan itu harus urus. Peliharalah dan usahakanlah alam di mana yang kau ada. Saudara lihat kalau ada kuda lari, kuda 10 ekor lari, manusia bisa pergi nonton kuda lari. Tapi kapan manusia lari, kuda mau nonton? Lihat manusia lari, terus kuda bilang, mari ada manusia lari, mari kita. Sekitar 3 tahun lalu ada ikan paus terdampar di Kupang. Itu orang pergi bikin video. Hai guys, ada ikan paus. Manusia nonton ikan mati. Kapan manusia mati, terus ikan bilang, mari dulu. Itu melobe ada mati jadi kita pikir. Tidak ada. Jemaat, saya mau kasih saudara lebih lagi. Ini perenungan kita akan firman Tuhan ini serius. Bahwa Tuhan menolong orang yang mau menolong dirinya. Tuhan beri makan kepada burung pipit tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar, cari di ladang situ, di ladang situ. Resiko dia kena apa lagi. Di sini ada yang biasa ketepel burung, ada. Yang mana yang itu burung? Ada risiko. Tidak ada pekerjaan tanpa risiko. Siapa tidak berani mengambil risiko besar, dia tidak akan sukses. Tidak akan. Itu saya bilang ini anak muda. Anak muda, di sini sudah nenek-nenek semua. Anak muda, kalau kamu tiap hari duduk hanya cerita tentang mabok, perempuan, dan jagoan, saudara punya kehidupan sekecil ini. Wah, kumpul hanya bilang pagi malam. Kalau cerita hanya seperti itu, aduh, itu orang moral tidak betul itu. Anak muda juga, anak muda. Yang nona-nona, kamu jangan buru-buru menikah,
Saya kasih tahu anak muda, dong bilang, yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal dia punya lebah saja itu. Anak muda, sudah menikah cinta saja tidak cukup. Cinta tidak cukup. Siapa yang terlalu cinta, terlalu sayang dia punya istri anak, terus dia cari orang yang ada toko orang Cina satu, terus dia bilang, Aceh, kau tidak, saya terlalu sayang, terlalu cinta, saya punya istri anak. Kok? Iya. Terus tolong kasih susu 1 dos dulu. Tidak bisa, pakai beli. Mesti kerja. Ini anak muda dong, ini pacaran dong, cara bapak panggil bilang, papi, sumimi, nanti kamu nikah baru mimi mama di situ. Kerja bapak. Susah betul. Ini anak muda, jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Kamu pun tugas harus Sherlock. Tapi saya mau bilang pada saudara, begini, dengar. Kami yang tua-tua ini, pendeta yang umur 47 tahun, jadi kami yang angkatan 45 ke atas ini, kami punya lagu itu betul-betul mendidik, betul-betul mantap. Gereja tua, masihkah kau ingat? Itu waktu kita di desa kok pergi-pergi ibadat pemuda, apa kuliah begini, lama-lama aku suka yang jadi realistis. Anak muda sekarang punya lagu mengerikan. Kamu berbohong, lihat orang tipu juga percaya. Kamu lukai, lihat tidak peduli. Coba kau pikir di mana ada, tidak ada, hanya kamu saya mau bikin begitu. Dia punya kelanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain, itu gila. Orang dengan orang lain kamu pergi setia, bagaimana? Jadi cari lagu juga mendidik sedikit. Menyanyi makin dekat Tuhan. Saudara tidak tahu ini lagu, lalu kenapa suruh saya solo? Coba kita menyanyi makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun salib mengangkat, inilah laguku dekat kepada makin dekat Tuhan depan. Banyak yang tidak tahu ini lagu. Yang separuh orang bikin ke rohani-rohani, orang tidak menyanyi tapi bukan rohani, tidak tahu. Lagu yang Tuhan punya tidak tahu, tapi yang dunia punya dia hafal mati. Kau mau cari yang bagaimana? Bayangkan. Jadi pulang menyanyilah lagu Kidung Jemaat, tidak apa-apa. Jemaat, kalau saudara membalas kebaikan dengan kebaikan, itu karakter manusiawi. Tidak usah pergi ke gereja, tidak usah pergi sekolah minggu, orang tahu Bapak buat baik kepada saya buat baik kepada Bapak. Itu karakter manusiawi sekali. Kalau saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, itu karakter ilahi. Tapi kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis, kerusakan. Kita tinggal pilih, kita ada di bagian mana. Dan itu serius bagi. Ada satu kata dalam bahasa Indonesia, ini kata hanya satu, tapi kalau kita ucap dengan cara ucap yang beda, dia punya arti bisa beda. Itu kata ialah kata cocok. Coba saya ucap dengan cara ucap yang beda, saudara temukan dia punya perbedaan. Kalau saya bilang begini, cocok, saudara tahu artinya? Apa artinya? Cocok itu, klop itu, serasi itu, mantap itu. Kalau saya bilang apa? Cocok. Tapi kalau saya bilang begini, cocok, tahu artinya? Suami tukang tipu, istri tukang tipu, anak tukang tipu, jemaat yang dengar bilang apa? Cocok. Orang di kantor bukan kerja tapi omong orang lain punya nama terus, yang lihat bilang apa? Cocok. Tiap hari dong ketemu itu hanya bertengkar tiap hari, yang lihat bilang apa? Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan kalau di NTT orang Alor, tapi orang Papua juga pasti ngomong ini enak. Orang-orang Alor tuh kalau ngomong cocok, kaki satu di muka begini, dia agak tunduk sedikit, dia lihat kita begini, agak sedikit sini seperti dia bilang begini. Cocok. Cocok. Itu soal yang karakter. Sudah dua ya. Ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa, saudara-saudara, hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah bilang begini, Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? So tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak?
Lalu sudah tahu kenapa dia tanya, Adam, kamu di mana? Untuk Adam tidak bilang, kamu nanya. Adam nanti itu dia rusak di dunia medan. Coba. Tuhan tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa dia tanya. Ini bukan saja sebuah pertanggungjawaban, tapi Tuhan mengirim pesan. Adam, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Kenapa? Tuhan, kami di sini. Kenapa kamu di situ? Kami sembunyi, Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang, Tuhan. Kenapa kami telanjang? Kami ada makan ini buah. Siapa yang suka buah makan? Kamu di sini. Tuhan panggil orang datang. Tuhan kasih pakai pakaian. Tuhan sendiri buat pakaian. Kalau Tuhan buat pakaian, itu pakaian bagus atau tidak? Tuhan kasih makan, tapi Tuhan bilang, keluarlah kamu dari taman ini. Kehidupan rohani mereka putus. Ada berkat jasmani, tapi mereka kehilangan kehidupan. Saya tanya anak sekolah minggu di kampung, oh anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Orang jawab banyak, tapi 3 jawaban ini menarik. Pertama orang begini, pendeta, orang hidup itu bisa ke gereja, pendeta, tapi orang mati tidak bisa ke gereja. Betul? Memang betul. Tidak ada yang sudah mati 3 hari terus pas hari minggu dia bilang, tolong bawa saya dulu ke Immanuel. Tidak ada. Tapi kemudian saya kaget, coba anak-anak, ya bapak, kamu ngomong yang betul. Kenapa? Jadi kamu mau bilang kamu punya bapak mama yang pemalas gereja, ini orang mati semua? Pendeta-pendeta gemit dalam tradisi kami, liturgi kami waktu mau kubur orang mati, kalau peti sudah di dalam liang lahat itu, kami bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah mati. Tapi siapa yang di luar Tuhan, tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah diserui ini hidup semua. Ini orang serui hidup semua. Berarti hari Minggu gereja penuh sesak semua. Jemaat, ini malam ini kasat mata saya lihat mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua. Ini bapak-bapak dong, ini waktu muda rajin sekali jemput nona pergi ke gereja. Sudah menikah dia tidak pernah pergi ke gereja. Terus pendeta pergi tanya, bilang, bapak, kenapa kasih tinggal mama sendiri? Terus dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan mama, kami 2 telah menjadi 1. Jadi kalau mama sudah pergi, sama juga dengan bapak juga. Memangnya kalau mama sudah makan, sama dengan bapak sudah makan? Jemaat, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Atau siapa di antara kita yang pas dia lihat Pak asisten mau jalan, Pak mau kemana? WC, tolong titip bapak. Masing-masing pertanggungjawabkan sendiri. Ini ibu-ibu juga satu, ini ibu-ibu yang ini style cantik-cantik datang gereja tapi jalan sendiri. Terus pendeta bilang, ibu kenapa sendiri, mana suami? Terus dia bilang, aduh pendeta tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Jemaat, ada 2 rumah jauh dari gereja dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan cari yang laki-laki, dia bilang begini, kakak, hari Minggu nak kakak tolong jemput kakak pun saudara perempuan bawa dulu pergi sekolah Minggu Oke. Hari Minggu yang laki-laki datang jemput, diantar pergi sekolah Minggu. Sampai di sekolah Minggu begitu, yang perempuan ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar, kau tunggu. Pulang sama-sama. Waktu orang jadi remaja ikut katekisasi, di sini kenal katekisasi juga. Yang laki-laki jemput juga yang perempuan antar sampai gereja, yang perempuan ikut katekisasi, yang laki-laki dia isap-isap rokok di luar, kau tunggu. Pulang sama-sama. Rupa-rupanya orang 2 jodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Suami setia antar, mau hujan, badai, guntur, petir, suami antar. Tapi sampai sana, ibu masuk pimpin ibadah, yang suami main kartu di luar, isap-isap rokok, tunggu. Satu saat orang 2 mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang begini. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Ini ibu masuk, dia pun suami juga cepat-cepat mau masuk begini. Pas dia pun suami mau cepat-cepat, ini Simon Petrus, bapak sabar dulu, bapak sabar dulu. Kenapa sabar? Bapak sabar dulu. Yang masuk itu sapu istri. Betul bapak, yang masuk itu bapak pu istri. Tapi dari itu hari kan bapak hanya antar-antar saja toh. Jadi minta maaf, ini hari bapak hanya antar. Bapak punya tempat di api di sebelah di. Ibu-ibu, ada yang tadi suami hanya antar, terus dia bilang suami nah WA aku dia ambil, ada. Pulang kasih tahu dia bilang ada salam dari Simon Petrus. Kasih tahu dia apa? Ini jemaat bilang,
banyak pemalas ibadah. Amin kok. Saya juga pendeta jemaat, satu jemaat kecil di Kupang, saya dan beberapa pendeta di dalamnya, hanya 260 kakak, kami melayani di situ. Saya kadang-kadang heran. Kalau orang undang syukuran itu menarik, syukuran ini. Kami pergi, waktu ibadah, orang sedikit. Pas makan! Aduh, minta maaf. Saya ulang. Waktu ibadah, orang pas makan. Banyak. Itu datang dari mana itu? Repot sekali kita buat orang ini. Ada yang dia punya rumah di samping tempat ibadah. Dia punya istri bilang, "Bapak, mari sudah." Terus dia pusat bilang, "Masih ibadah." Si ibadah dia mau buat apa? Di sini ada yang begitu, Mama. Siapa pun suami yang biasa begitu-begitu itu? Ini suami-suami dong, ini terlalu betul. Ini ibu-ibu dong juga satu. Jangan bikin acara syukur di rumah ini. Dan syukur di rumah ini. Pendeta pergi khotbah, pendeta bilang, "Bapak Ibu, saudara-saudara, mari bersama-sama dengan keluarga kita menyatakan syukur kita di dalam doa syafaat." Pas kita mau berdoa, yang ibu-ibu semua dalam aku ajak pergi di dapur. Sampai di dapur, yang ketua dapur itu bilang, di ibu bilang, "Sudah, siap. Ini gua tadi suka si panas. Padahal hanya kacang brenibon ini." Di sini yang biasa jadi ketua dapur siapa? Ibu mana yang biasa jadi ketua dapur? Ibu yang mana? Coba tunduk. Yang mana? Suruh dia bertobat sudah. Kuah kacang tidak enak tapi dia isin terus. Aduh. Jangankan di rumah, di gereja ini. Kita di gereja saja ini sudah tahu. Pas berdoa itu kan bicara dengan Tuhan, betul? Kalau pendeta bilang, "Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syukur, dalam doa syafaat." Pas separuh mau tutup mata begini, separuh bilang, "Betul." Diserui ada begitu. Dia majelis atau jemaat, baru keluar makan Filipina lagi di luar ini. Lalu saudara bangga sekali jadi Kristen. Repot ini. Satu, anak sekolah minggu bilang, orang hidup bisa pergi ke gereja, orang mati tidak bisa pergi ke gereja. Kedua, anak sekolah minggu bilang, "Pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan." Betul? Memang betul. Siapa yang semati 3 hari kita belum kubur, terus dia bilang, "Tolong kasih saya bubur juga baik." Semati tidak bisa. Tapi saudara tahu, kita punya tindakan ini yang repot. Kita pun tindakan ini repot. Contoh, orang tua di kampung ada susah, kita tidak pernah kirim beras, tidak pernah. Minyak tanah juga tidak, minyak goreng juga tidak. Orang tua mati, kita datang bawa babi besar satu. Itu juga utang itu. Sampai situ sengaja pukul babi punya perut. Lihat ini orang manusia. Orang tua punya rumah sudah miring-miring begini, tidak ada satu anak tolong, tidak ada. Orang tua sudah mati dulu, baru dia punya kuburan orang pakai keramik. Gambar Tuhan Yesus baru tulis Immanuel. Immanuel apa yang model begitu? Jemaat, orang tua masih hidup itu pilih kasih dia jas. Dia pakai memang jas. Ini masih hidup orang tua pakai yuken. Sumatikas pakai jas. Untuk apa? Orang tua masih hidup, beli kasih dia sepatu, sendal, dia pakai memang. Ini orang tua masih hidup, dia jalan tidak ada alas kaki sampai dia jari dong terbuka besar begini. Pas mati dong beli sepatu. Nah, sepatu mana mau masuk di jari yang terbuka begini? Susah itu. Baru beli tidak boleh tawar, bilang kalau beli untuk orang mati jangan tawar, jangan tawar. Akhirnya sepatu tidak masuk begini, dorang sandar saja di peti. Yang sepatu posisi begini tidak kasih pagi. Sepatu posisi begini, dia mau naik begini di surga. Ada dia punya harga lagi dia. Di serui ada yang model begitu. Saya satu saat mau kubur orang mati begini, mau tutup dia peti, ada yang bilang, "Bapak pendeta tunggu sedikit, Bapak tunggu sedikit, tunggu." Apa? Tunggu sedikit, yang ambil sudah dekat sini. Apa? Bapak dong masih ambil Bapak tuh punya kacamata. Saya bilang, "Hei, di surga tidak butuh yang kau punya kacamata itu tidak butuh." Ini kita orang Kristen kadang-kadang bikin aneh-aneh betul. Orang tua hidup ini tidak ada Alkitab. Saya pendeta jemaat. Kadang-kadang saya pergi jemaat ke rumah, saya tidak bawa Alkitab. Pergi saya bilang, "Bapak, tolong ambil Alkitab dulu." Itu dia pergi ke belakang lama, Bapak. Lama baru dia datang. Yang menarik, dia datang dari sana, bawa satu Alkitab yang aneh. Karena dia faham manove, tapi Alkitab tulis Nubatonis. Ini pasti dia pinjam, supas. Alkitab tidak ada, tapi motor 2, Bapak. Kalau Alkitab tidak ada, tapi motor 2, itu kemungkinan. Pertama, mungkin harga Alkitab lebih mahal dari motor. Jadi dia bisa beli motor tapi tidak bisa beli
Yang kedua, kemungkinan besar mungkin dia sudah hafal semua. Jadi tidak usah ada, tinggal kasih tahu Matius 3 ayat 7, dia langsung ngomong. Ini orang dong. Yang sudah baca kasih habis Alkitab boleh angkat tangan. Woi, ini sedikit ini. Sudah turun tangan sudah. Jemaat, saya mau kasih tahu saudara yang sudah baca kasih habis Alkitab saja belum tentu orang mengerti yang sudah baca kasih habis. Apalagi ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, pendeta. Sebelum ketiga, saya ngomong Alkitab ini kan saya ingat, kita punya kebiasaan satu yang buruk. Ini kebiasaan buruk. Lebih baik bertobat. Orang tua hidup yang tidak beli kasih Alkitab tidak baca, pas mati, orang taruh Alkitab di dalam. Mau untuk apa? Yang dia hidup saja tidak baca, punya huruf lagi. Mau baca yang sudah, berhenti. Yang terlalu. Yang hidup itu yang baca. Ini yang hidup dia status tiap hari. Nenek-nenek tapi TikTok, status gitu. Oke. Ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa bicara, tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Betul? Memang betul tidak ada orang mati bisa bicara. Orang mati itu kalau bisa bicara, pasti waktu dia mati, kita mau kasih mandi, dia kan kita buka di pupatian, toh? Pasti buka begini, pas sampai sini, wah! Tapi kan dia tidak bisa bicara. Tapi saudara tahu, saya keliling banyak tempat di Indonesia, ada jemaat datang di saya bilang begini, pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa punya nenek? Kita punya nenek, Bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari tinggal di sini. Terus sekarang nenek sudah mati. Saya mau tanya dulu, orang mati bisa omong kok tidak? Bisa bicara kok tidak? Bisa kok tidak? Lalu yang tadi malam datang itu siapa punya nenek? Terus saya tanya, nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor judi, Bapak. Nenek tukang judi begini juga saudara percaya. Aneh begitu, judi toge lagi. Aduh. Nah saudara lihat, ada makanan, ada pakaian yang Tuhan kasih. Terus Tuhan bilang begini, keluarlah engkau dari tempat aman Firdaus. Tinggal di luar Firdaus, ada makanan, ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus sama dengan mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Jadi inti kehidupan bukan pada pakaian, bukan pada makanan. Kalau begitu, ketika itu orang bilang begini, Yesus, penjahat itu bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Hari ini aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan ketika kamu keluar dari situ karena dosa. Sekali lagi, inti kehidupan bukan pada uang, bukan pada pakaian. Dengan demikian, untuk apa kita kaya raya, badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, mati masuk neraka? Kurus khusus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Kita saja yang Tuhan baru kasih kepercayaan kecil, kita lupa Tuhan. Dulu belum diangkat dari ASN, keliling semua gereja berdoa minta Tuhan tolong. Setelah diangkat bikin syukuran di rumah, gaji pertama semua kasih Tuhan. Kedua, ketiga, sampai hari ini yang sudah tidak lagi. Baru alasan menolak pelayanan lagi. Begitu. Saudara-saudara, kita ini kadang-kadang Tuhan baru kasih kita kulit lebih putih sedikit dari orang lain, kita pun sombong. Yang RT dia pun suami, tapi suruh panggil dia Mama RT. Wah, lama-lama dia bikin kacau, ini dana RT semua ini. Yang kepala sekolah dia punya suami, tapi suruh panggil dia Mama Kepsek. Oh, lama-lama dia tanda tangan, ini rapor dong, bikin kacau ini dunia. Bikin kacau. Tuhan baru kasih sedikit saja, ini kita lupa diri. Jemaat, kalau begitu cari Tuhan jangan hanya untuk sembuh. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Sakit pun bisa dibuat. Ingat, banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum sopi itu minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum ulang, orang tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk di bawah embun begini pulang pilek, Bapak. Jadi ukur Tuhan jangan hanya sembuh. Jangan cari Tuhan hanya untuk kaya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Sekalipun bisa dia buat. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di dalam rumah, tapi tinggal di penjara sana. Tapi orang kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli itu sepatu gereja pakai tanya di itu orang Jawa bilang, bisa bayar 6 kali kah? Lalu
Lalu cari Tuhan untuk apa? Kalimat Tuhan Yesus ini dari penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebaikan. Selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, jabatan di, umur panjang di, istri di. Mau bapak tua tambah satu, mau. Jemaat, sukses itu apa? Sukses itu orang yang tahu dari mana dia datang, dia mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia sampai ke situ. Itu namanya sukses. Ini kalau dia tidak tahu dia datang dari mana, mau pergi kemana, dan cara apa, dia tidak tahu, Pak. Kapan lu sukses? Orang yang tidak lupa diri itu yang awal dari sukses. Dia tahu dari mana dia datang, dia mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia sampai ke situ. Itu namanya sukses. Tapi sukses ada dua. Satu, sukses yang tampak, yang kelihatan, yang bisa disentuh, bisa direkayasa, bisa diraba. Sukses jasmani nama. Sukses jasmani itu, dulu miskin, sekarang kaya. Dulu tidak ada rumah, sekarang rumah besar. Dulu tidak ada motor, sekarang dia ganti motor tiap hari. Ojek. Itu bisa direkayasa. Tapi sukses yang kedua adalah sukses batinia, sukses spiritual. Di sini tempat di mana ada kejujuran. Saudara bisa tipu semua orang, tapi tidak bisa tipu diri sendiri. Di sini adalah benteng paling terakhir, di mana kita berhadapan dengan godaan demi godaan. Tapi mari kita jujur. Waktu, kesempatan, tenaga, talenta, lebih banyak kita pakai untuk kesuksesan yang mana? Yang tampak. Kesuksesan ini kita biarkan dia kering. Padahal semua kesuksesan jasmani akan selesai. Dia akan mengiringi kita pada perjalanan selanjutnya adalah kesuksesan spiritual. Saya bilang begini. Kalau sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sama saja. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak lagi, tidak bisa. Kalau ada yang datang bilang, "Mama, umur berapa?" Terus mama bilang 50. Dia sengaja kasih bilang 50 macam 35. Jangan percaya, jangan percaya. Masa umur 50 sama dengan 35? Nah, 15 di mana? Kita jalan dengan kita punya anak perempuan, orang tanya bilang, "Yang ini siapa? Yang ini siapa? Ini siapa sayang?" "Ini saya punya anak perempuan yang pertama." Dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik, jangan percaya, jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak kalau macam kakak adik hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak perempuan, punya muka terlalu tua. Jadi dan dia punya mama itu beda tipis-tipis. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun sudah nikah. Jadi kita kadang-kadang bangga dengan orang bilang macam 35. Mama umur berapa sekarang? 60 tahun. 65. Macam 40. Jangan percaya. Ya, umur 50 cantik atau tidak cantik sama saja. Umur 60 ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Itu pensiun itu. ASN, TNI, Polri, swasta rata-rata kan pensiun umur 60 toh. Waktu kita masih aktif itu yang kita datang orang bilang, "Paksakan lanjutkan orang mati," itu aktif. Kita pensiun tapi terima taspen anak kecil yang baru honor 3 bulan, dia lihat kita baru dia bilang, "Tua aman kah?" Macam kita mau. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau pakai tongkat menaik di lantai 2 dan begini. Oh, tidak jadi Bapak. Tidak bisa. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan dia umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun tidak ada guna. So tidak mungkin lagi dia ambil bakar batu itu 2 ekor makan sendiri, tidak bisa. Tidak mungkin lagi daging babi 2 kilo, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah. Kita macam mall saja. Dia punya manis habis. Apa yang kita cari coba? Apa? Saudara, kalau kita kumpul kok cucu dong ada lari-lari begini, cucu yang paling besar bilang, Opa mau makan apa biar anak bagi ya, anak ambil. Dia hanya bilang, "Jangan. Opa makan bubur papeda." Paling-paling apa yang bisa kita banggakan? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Saya pun teman, waktu kita SMA, dia tato Guns N' Roses punya lambang di sini yang ada orang pangku kaki begini, kalau ada lukis. Gagah, kulit bagus lagi, tinta bagus, kontras mantap. Itu SMA, 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun, dia sakit. Kalau kita pergi lihat dia ini, saya justru sedih. Itu tato itu bukan macam orang pangku kaki, macam orang menyembah itu. Turun Bapak, turun. Kita mau bisa apa?
Jadi kalau yang kita cari kepada Tuhan hanya yang jasmani, kita salah tempat. Cari duluan kerajaan Allah. Selamat dulu. Oke, saya mau tanya sekarang, jemaat, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia, amin? Betul? Kalau begitu, siapa mau pergi sekarang? Yang mau pergi ke surga sekarang boleh angkat tangan. Surga lebih baik tapi tidak mau. Oh, pendeta, belum waktu Tuhan. Oke, karena belum waktu Tuhan, saya belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus saya alami di sini, di tempat di mana saya tinggal. Tanda-tanda kerajaan surga adalah damai sejahtera. Harus dialami di sini. Damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu dia bernama damai sejahtera. Bahkan untuk mendatangkan kebaikan, kadang-kadang jalan yang ditempuh tidak bagus. Ingat, untuk kita selamat Yesus harus menderita. Ingat, kita mesti vaksin. Itu siapa yang senang divaksin tuh? Enak sekali ini semua. Untuk mendatangkan kebaikan kadang-kadang tidak enak, tapi supaya menjadi baik. Sekarang, kalau begitu orang-orang yang tinggal di dunia yang mendatangkan damai sejahtera, hidup tidak boleh tipu. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Kenapa? Tipu boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Tidak kok boleh. Kalau untuk kebaikan kita tipu, tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit pendeta, saya sakit. Oke, kita ketemu dia istri, kita bilang, mama, bilang bapak sakit, karena mama tidak tahu. Bilang, tidak, ada baik-baik tuh, ada. Terus kita ketemu dia, kita bilang, bapak, mama bilang bapak tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit, tapi belum kasih tahu mama. Aduh, ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia pu bapak kepala desa. Ini anak setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia pu bapak yang kasih kencing. Tapi kan dia punya bapak rasa dia pu bapak ini pejabat ini. Jadi setiap kali anak mau kencing, dia kasih tahu, dia anak bilang, anak, nanti kalau adik mau kencing, adik kasih tahu bilang, adik mau menyanyi. Nah, itu dia pun cara berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia pun bapak ada yang staff orang, ini anak datang bilang, papa, yo, adik mau menyanyi. Dia pun bapak sengaja putar-putar begini, keluar kasih kencingin anak, selesai. Satu waktu dia pun mama dengan bapak berangkat ke Jakarta, titipin anak, dia pun om dorang. Tengah malam anak mau kencing, dia kasih bangun, dia pun om, yo, adik mau menyanyi. Dia pun om karena tidak tahu, dia pun om bilang, jangan, ini sudah tengah malam ini, jangan. Ini anak bilang, om, kenapa? Adik mau menyanyi. Tidur sudah, nanti orang di sebelah marah, ini anak sudah tidak bisa lah, dia bilang, om, yo, adik sudah tidak bisa, adik harus menyanyi sudah. Dia punya om sudah kasihan, dia pun bilang, sudah, kalau begitu nah, adik menyanyi pelan-pelan di om punya telinga ya. Ini anak bangun dia kencing di dia om. Saya mau tanya dulu, siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan. Berani engkau rubah sedikit, yang kasihan itu om pun telinga toh. Diserui sini ada yang tukang tipu. Dia ASN kok bukan? Yang tipu-tipu lah. Hidup tipu-tipu apa? Jemaat, saya mau ke saudara begini tentang tipu itu. Kalau tidak bisa jujur-jujur saja. Tidak usah tipu kita bunuh diri. Tidak baik itu. Tipu-tipu. Lurus-lurus toh. Pendeta, kami diserui kami tidak tipu. Kami hanya pakai 2 kata, sebenarnya dan tapi. Bapak kenapa tidak pergi ke gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi itu dia tidak pergi. Kenapa engkau tidak terima dari panitia? Sebenarnya saya terima. Tapi. Jadi sebentar kalau pulang dari sini ketemu jemaat yang dia tidak ikut ini acara, terus kita bilang, kenapa tidak ikut? Terus dia bilang, sudah. Saya tahu engkau punya maksud itu, tidak usah lagi. Sebenarnya. Repot sekali ini. Kedua, saya mau kasih tahu kita yang mau mendatangkan tanda-tanda kerajaan surga ini. 1, tidak boleh tipu. 2, tidak boleh memaki, tidak boleh maki-maki itu. Di sini ada yang biasa maki-maki. Dia orang tua atau anak-anak. Kuti dia pu bibir itu, Bu. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang diam-diam di situ sebut-sebut dia supaya kenapa? Kalau ada anak kecil dia pemaki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima. Anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa,
Papa mama pun tamu ada, dia bisa keluar begini. Kan dia belum mengerti. Tapi coba dia pun bapak coba. Coba dia pun bapak mandi habis, ibu-ibu Dharma Wanita ada latihan paduan suara di situ. Baru dia bilang, "Hai Besti." Itu bisa mati itu. Jadi yang tukang maki-maki dan berhenti sudah. Kita ini, jemaat mau mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Ingat ini alam semesta ini Tuhan suka kasih. Ikan di laut itu Tuhan kasih toh. Laut di sini terlalu mantap lah. Saya ada di beberapa tempat di pulau-pulau yang bagus-bagus ya, orang sudah pergi itu. Saya bilang, kami tidak suka makan kampu ikan dong ini. Kampu ikan mati super kali-kali. Kami di timur Indonesia itu kampu ikan tidak mati, dia semaput saja, kami suka makan. Kamu punya laut itu kotor-kotor. Kami punya laut di Indonesia Timur itu, bahkan ikan mau kawin saja dia perasaan dengan manusia. Karena terlalu bening. Yang ikan datang ikut ikan betina, dia manusia doh. Dia perasaan. Karena terlalu bening. Tapi itu ikan tidak keluar langsung datang di pasar. Mesti turun di laut dulu. Hanya orang sombong yang cerita-cerita tentang ikan naik di pasar. Ada 3 orang yang mereka suka cerita tinggi, sombong-sombong itu. Mereka 3 bercerita, sama-sama tukang pancing ikan. Yang satu bilang begini, kalau kita pancing di sana, itu kita baru buang 1 mata kail, 3-4 ekor ikan datang sekaligus. Yang satu bilang, itu kurang. Kalau kita pancing di sana, kita baru buang 1 mata kail, yang 3-4 ekor ikan tadi bawa memang dia punya istri anak, dia bawa memang. Ini satu bilang, kamu 2 punya kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, itu kita belum buang mata kail, belum buang. Ikan-ikan sudah keluar bilang, om, pancing kami dulu. Saudara bisa bayangkan kalau manusia begini hidup sama-sama, bagaimana kita bisa membangun daerah? Saya bicara di banyak tempat. Papua ini ada emas, tapi emas itu proses. Dia bukan daun kayu yang kita petik, dia sebuah proses. Proses di mana kita mengembangkan kapasitas diri kita sebagai orang yang mampu mengelola itu. Iman yang pura-pura adalah iman yang tidak belajar mengisi otaknya, tidak bekerja dengan tangan, kesempatan, talenta yang Tuhan kasih, tetapi selalu berdoa minta diberkati. Itu iman pura-pura. Iman yang pura-pura itu tidak belajar isi otak, tidak bekerja dengan waktu, tenaga, kesempatan yang Tuhan kasih, tetapi selalu menyanyi, kiranya Engkau memberkati aku, berpura-pura bekerja. Ora et labora apa artinya? Apa artinya? Itu dia pun nilai hanya 75. Yang 100 itu bukan berdoa dan bekerja. Ora et labora adalah berdoa dan bekerja keras. Jangan balik doanya yang keras-keras, kerja lemah-lemah mau berhasil di mana? Doa dan kerja keras. Tuhan mau begitu. Saudara, dengar. Kepintaran itu terbatas, bisa dikejar. Saudara kalau sakit, kita pergi dokter periksa-periksa terus dokter bilang, pendeta, ini THT. Jadi pergi ke THT. Kita pergi di THT dengan pendeta, ini bagian telinga. Jadi pergi di bagian telinga. Sampai di bagian telinga dalam periksa pendeta, ini bagian telinga kiri. Jadi pergi di bagian telinga kiri. Kita sampai di telinga kiri dengan pendeta, ini bagian telinga kiri punya genderang telinga. Jadi Bapak pergi di ujung. Kepintaran mengerucut pada satu hal, makanya bisa dikejar. Kepintaran terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh saja, mengalir. Karena itu di Kupang itu kalau orang sudah terlalu bodoh, orang bilang, hei, bodohnya ukur-ukur, kau bodoh ukur-ukur sedikit. Bagi-bagi orang itu bodoh-bodoh, jangan semua bodoh kayak kau bawa semua. Jadi belajar itu perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar. Karena kita harus membangun kapasitas diri. Jemaat, waktu Daud berhadapan dengan Goliat itu mewakili kelompok dengan postur yang bagus, dengan fasilitas yang sangat memadai. Daud mewakili kelompok dengan postur yang kecil, dengan fasilitas yang sangat-sangat terbatas. Kalau tiap hari Daud hanya membayangkan fasilitas dan badan Goliat yang tinggi besar, belum berperang dia suka. Tapi Daud balik, dia punya fokus. Dia tidak mau lihat pada tantangan itu. Dia pastikan dia punya diri. Dia berlatih begitu rupa sampai dia meyakinkan dia sendiri berhadapan dengan manusia tinggi besar dan fasilitas lengkap. Saya cukup bawa batu 5, cukup. Dia kasih naik lagi kapasitas diri. Ini batu yang saya bawa, saya tidak akan berdiri, berlari baru lempar sekalipun kena. Setelah dia membangun keyakinan diri begitu, dia tarik Goliat dan dia bilang, Goliat, saya kasih tahu engkau, hari ini Tuhan serahkan engkau. Hari ini Tuhan serahkan. Dia yakinkan dia punya diri. Jemaat,
Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Lu tahu tidak? Tidak tahu, kasih tahu kita dulu. Otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Jadi dari otak engkau tolong kasih tahu kaki, supaya kalau ada otot trek lari kencang, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Nanti mati. Terkoneksi antara yang diimani, yang dipikirkan, yang diucapkan, yang dilakukan. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Iya, saya juga meyakini itu. Tuhan siap masa depan bagi anak-anakmu, tapi yang antar itu anak ke sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua. Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang kita menangis, Bapak. Jadi yang bagian kita maksimalkan, selebihnya Tuhan yang kerjakan. Saudara, jemaat, kalau kita percaya bahwa mayoritas orang-orang di sini adalah orang-orang pengikut Kristus, kalau saudara baca Yohanes 14 dikasih tahu, barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 ayat 12. Jadi Tuhan Yesus lakukan apa? Itu juga yang kita lakukan. Masa tidak ada damai sejahtera? Dengar, contoh. Satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan bersina yang kena tangkap. Supaya kalau di sini ada yang bersina, ya urus pakai cara Tuhan Yesus. Ini perempuan orang tangkap mau datang di Yesus, menurut hukum setempat, ini perempuan harus dilempar batu sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, siapa di antara kamu yang rasa diri tidak berdosa, nah angkat batu lempar dulu. Ada yang lempar? Terus Yesus tanya, orang di mana? Orang sebulan Bapak. Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat engkau pergi dan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah. Sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya, Bapak-bapak, di sini Bapak-bapak sudah tidak ada lagi. Bapak-bapak, satu saat tahu istrimu berzina dengan laki-laki lain, bisa urus pakai cara Yesus. Bilang kepada istri, Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Saya yakin kita orang timur ini tidak bisa begitu. Mama, pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya, ibu-ibu, satu saat ketahuan suami berzina dengan perempuan lain, bisa urus pakai cara Yesus. Kalimatnya mengerikan. Kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, berikan juga pipi kiri. Diserui suara yang bisa. Saya taruh dia di sini dengan pendeta, tolong ini dulu. Ada bisa. Apa maksudnya? Kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, dia akan pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi bilang, tangan kiri hanya boleh dipakai untuk pegang barang yang haram. Atau menampar pipi kanan akan pakai punggung tangan kanan. Backhand itu. Tradisi Yahudi bilang, punggung tangan kanan hanya boleh dipergunakan oleh para tuan untuk menampar budak-budak. Dan Yesus bilang, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, menganggap engkau haram atau budak, berikanlah pipi kiri. Supaya dia mengangkat tangan kanannya di situ, di hadapan Tuhan kita sama. Kita dibedakan dalam status sosial, tapi kita sama. Dia ajar kita deh. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah dilema pajak dengan sebuah pertanyaan dengan resiko yang sangat besar. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Kalau Tuhan bilang boleh bayar pajak kepada Kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu mahal. Tapi kalau Tuhan bilang tidak boleh bayar pajak kepada Kaisar, maka dia dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah, pasti dia ditangkap. Lalu bagaimana jawaban Yesus? Berikanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar. Tapi berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal persembahan. Itu bukan soal perpuluhan. Itu bukan soal kolekte. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Maximus Filiode. Karena di situ ada tertulis gambar dan rupanya. Berikan pada dia. Tapi Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Berikan uangmu pada Kaisar, tapi berikanlah dirimu pada Tuhan. Dan bukan uang. Dan bukan uang. Supaya jangan ada orang bilang, pendeta saya memang tidak pergi ke gereja, tapi saya punya persembahan pergi. Di surga tidak ada kios jual super mie. Kita ini kadang-kadang mau kasih di Tuhan saja pikiran. Yang menarik, makin besar yang Tuhan persembahkan kepada kita, kasih kepada kita makin khawatir. 10.000 perpuluhan berapa? Pasti kasih toh? Hanya 1.000. Tuhan kasih naik 100.000 perpuluhan, masih kasih? Kasih kok hanya 10.000 kacang-kacang. Tuhan kasih naik 1 juta perpuluhan, masih kasih? Masih kok hanya 1 lembar. Tuhan kasih naik 10 juta perpuluhan, waktu perpuluhan 1 juta masih kasih? Masih kasih? Kenapa mulai beda pendapat? Makin besar kan kita makin khawatir. Angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, dia lihat ulang-ulang, lihat begini.
Lihat 2-3 kali terus dia bilang begini, Tuhan juga mengerti kita. Makin besar kita makin ragu. Ada satu orang tua dia kasih persembahan itu begini. Dia lihat. Dia kasih. Saya bilang, Bapak, kenapa kasih persembahan kanan sampai lipat macam begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya. Tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1.000. 100.000 tidak mungkin begini. Begini Bapak, begini. Supaya begini pakai batuk lagi. Saudara, yang saya layani di Pulau Sabu itu, kalau musim timur, itu terlalu berat Bapak Bupati. Feri kalau mau jalan itu susah sekali, karena Laut Sabu itu laut yang sangat bergelora. Kalau feri masih bisa pulang dan kami ada di atas, 1-2 orang lihat pendeta, dia bilang, pendeta, ya kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah Bapak. Kalau kapal sebegini kami ibadah Bapak. Yang menarik kalau kami ibadah di laut itu, waktu persembahan. Waktu persembahan kami tidak pakai tangguk persembahan yang merah hitam, kami tidak pakai itu. Pertama karena memang tidak ada. Kedua, kami harus pakai dos yang besar itu. Kenapa harus pakai dos? Karena kalau kami ibadah di laut itu, sekali yang bawa persembahan datang, isi tangan di saku itu dapat berapa saja semua masuk. Itu tidak lewat otak, dia langsung di laut. Beda kok kalau ibadah di darat, beda kok tidak? Beda, termasuk yang sementarin, beda. Kita ibadah di darat itu yang bawa persembahan datang, kita isi tangan di dalam saku begini macam agak lama. Agak lama lagi mata putar 2-3 kali begini mata. Itu mata macam ada firasat itu. Terus kita ambil persembahan, kita isi begini. Yang sebuah persembahan lewat kita kaget. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Saya mau tanya dulu, jemaat. Hari Minggu ada yang mau pergi ke gereja, biasa dia singgah di kios. Itu dia singgah untuk apa? Tukar uang, tukar kasih besar. Oh, kasih kecil. Kita pun hidup ini saudara, barat, damai sejahtera. Jadi manusia adalah panitia perayaan damai sejahtera. Ini panitia perayaan damai sejahtera harus pertama-tama sudah merasakan damai sejahtera dulu, baru dia bikin. Ini dia tidak mengalami damai sejahtera, tapi aduh, dia jadi panitia, semua panitia di dia. Dia punya hati, memang hati yang penuh damai. Karena tugas kita ada di dunia, saudara tahu, orang-orang yang Tuhan panggil untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan, tidak semuanya pendeta, tidak semuanya nabi. Abraham, Ayub, pengusaha. Tuhan pakai. Ruth, di sini ada yang nama Ruth. Dia sudah. Ruth itu hanya seorang TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Esther itu hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Esther tidak suka lagi dia punya istri, pasti. Mau diganti. Dikumpullah perempuan-perempuan cantik dari 127 provinsi Asia dan Afrika. Tuhan pakai Esther. Tuhan pakai Daud, hanya gembala kambing domba di padang. Tuhan pakai Salomo, raja. Tuhan pakai Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, nelayan-nelayan kecil di Galilea. Tuhan pakai Lewi, pemungut cukai. Tuhan pakai Simon, orang selot, politisi di partai yang sangat radikal dalam masyarakat Yahudi. Selot anti kepada Roma dan dia mau bikin revolusi besar. Tuhan pakai. Saudara tahu, kalau bicara sampai sini, Lewi mengabdi kepada Roma, Simon anti Roma. 2 orang ini kalau bertemu di luar Yesus baku bunuh. Karena satu mengabdi pada Roma, satu anti Roma. Tapi Tuhan pakai. Tuhan pakai Onesimus, hanya budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Semua orang Tuhan pakai untuk bawa datang. Ini tanda-tanda kerajaan Allah di kota ini. Berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana kamu ada. Dia bilang begitu. Ingat, pemerintah itu hamba Allah. Hamba. Lalu dia nasihat, Paulus nasihat kepada Timotius. Timotius, berdoalah bagi para pemimpinmu. Kenapa? Waktu dia terpilih jadi bupati, jadi gubernur, dia dikelilingi oleh banyak sekali kepentingan. Keluarga punya kepentingan, tim sukses, ring 1, ring 2. Membuat tempat di mana dia duduk itu licin sekali dan dia akan tergelincir di situ. Apalagi dia akan mengambil kebijakan bagi banyak orang, termasuk kita. Berdoalah supaya dia jangan tergelincir di sini. Karena kamu akan menjadi bagian dari keputusan yang akan diambil. Jadi saudara jangan pisahkan antara apa yang saudara alami secara jasmani karena saudara belum pergi ke surga itu, dan kehidupan real di dunia saat ini. Supaya kalau bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saya punya teman, dia marah orang ketika dia tahu kalau tidak ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Hari Minggu kita beribadah sampai kita sepertinya mengalami kuasa kehadiran Tuhan. Kita bisa jatuh, kita bisa menangis, bangkit lagi. Hari Minggu, hari Senin gila kembali.
Sampai hari Sabtu gila, Senin, Minggu datang dia baik lagi. Bagaimana kalau kita ibadah tidak ada hubungan antara Minggu dan Senin? Ibadah itu ada dua. Pertama ibadah liturgis. Yang macam begini ini ibadah liturgis. Ibadah hari Minggu liturgis. Ibadah rumah tangga liturgis. Dan yang kedua, ibadah raya kehidupan. Ibadah liturgis tempat di mana kita pergi isi bensin. Supaya waktu kita bekerja di ibadah raya kehidupan, kita bekerja dengan benar. Semakin banyak bekerja pada ibadah raya kehidupan, makin sering-sering datang ke pompa bensin. Kalau 1 tahun isi bensin 2 kali, itu motor rusak. Semakin banyak kerja harus semakin diisi. Ada orang yang 1 tahun gereja hanya 2 kali. Natal dan Paskah. Makanya dia punya nama jemaat Napas. Natal dan, karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, Napas 1-1. Lalu mulai Napas 1-1, tiba-tiba ingat Tuhan. Ada orang yang seumur hidup mungkin dia gereja 5-6 kali saja. Pertama waktu dia nikah, kedua waktu anak baptis, ketiga waktu anak sidi, keempat waktu anak nikah, dan kemungkinan yang kelima waktu pemakaman dia. Dia sudah di situ. Kita punya tradisi doa makan, tidak tahu siapa yang ajar. Tapi ini tradisi ini bermasalah sedikit. Siapa yang berdoa makan biasa ada 3 kalimat yang diucapkan. 1, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Kedua, Tuhan berkatilah orang-orang yang telah menyiapkannya bagi kami. Nah, ketiga ini bersoal. Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan itu. Pendeta, doa untuk orang susah makan justru salah. Dengar, lihat bapak supaya jangan ada penyesatan. Kita berhadapan dengan makanan 1 meja besar ini baru kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong urus orang susah dorang karena saya mau makan habis yang ini semua. Mestinya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih. Masuk piring kedua, lihat lama-lama ini nasi, baru berdoa, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya, tapi saya ambil untuk saya makan. Ini sudah tambah 3 kali lagi, pulang masih bungkus lagi, tapi berdoa untuk orang susah. Tidak sinkron antara apa yang kita doakan dan apa yang kita. Mestinya saudara dan saya berdoa, Tuhan berkatilah itu orang-orang yang susah makan itu, tapi tolong pakai saya sebagai saluran berkat atas mereka. Itu bersinkron. Tidak ada yang salah kalau di Selasa 55 tahun, Yapen ini berulang tahun, kita bikin KKR, tidak ada yang salah. Kita buat tidak ada yang salah, baik dan baik sekali. Harus kita bikin begitu. Yang menjadi persoalan, apakah setelah kita selesai ibadah ini, saudara bekerja dengan tepat waktu? Saudara bekerja dengan keahlian yang mumpuni atau tidak? Saudara tidak korup atau tidak? Itu dia punya soal di tindakan praktis. Ibadah raya kehidupan, bukan pada ibadah liturgi. Banyak orang sukses pada ibadah liturgis, tapi tidak pada ibadah raya kehidupan. Supaya kita jangan pisahkan. Kalau kita belum pergi, sudah baik atau tidak? Mau pergi. Itu kita besok. Supaya kita tahu benar itu seperti apa. Saudara tahu teori dari kebenaran. Banyak orang punya pikir begini. Dia hidup dalam kebenaran. Tapi saya bicara di mana-mana. Kebenaran dalam, saya habis ini cukup sudah. Saya lihat saya harus lapar. Saya bicara tentang kebenaran, saya bilang banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran. Padahal belum tentu. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Pertama, kebenaran itu dalam Alkitab berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Itu ibarat kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Punya sendiri? Sulunas? Naik motor kalau ada helm, ada SIM, ada SNK, lampu-lampu ada, data spion ada operasi lalu lintas di situ. Berani pergi atau tidak? Tapi coba SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kata spion tidak ada, STNK tidak ada operasi di situ, berani pergi? Kenapa tidak berani? Kan saudara pohon polisi toh. Kalau kita ikut aturan SIM ada, lampu-lampu ada, semua ada, operasi lalu lintas itu, kita masuk. Sampai di situ polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa kau putar? Pak, tolong tilang saya. Oh, saudara lihat, ini kantor di sini biasa masuk jam berapa? 7:30. Kalau 7:30 saudara datang jam 7:15. Kan saudara pun cara masuk itu kan aman. Halo, shalom semua, selamat pagi, apa kabar? Kan ikut aturan. Coba kalau jam masuk kantor 7:30, saudara masuk 10:30. Kan hanya 2 yang akan saudara lakukan. Pertama kan saudara pun cara-cara kan begini kan. Terus Pol PP bilang, kenapa itu ibu? Yang kedua pasti dia mulai berpikir tipu. Di bapak minta maaf Pak Asisten, tadi ban motor pecah, terus tiba-tiba anak bakar rumah jadi aduh kita. Mulai cari-cari alasan karena tidak ikut aturan. Kebenaran punya dimensi legal. Kedua, kebenaran dalam Alkitab punya dimensi moral, moralitas, kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Ingat bahwa tidak semua tindakan yang baik itu didasarkan pada moral yang benar. Saya berkhotbah di bank di Indonesia. Saya bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank dong, ini cantik-cantik semua. Mau lihat cewek atau lihat ikan yang cantik. Pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi ber-AC lagi. Kita
kita tibang macam kita tidak mau pulang, macam dia mau dileton terus begini. Kita baru naik di tangga terakhir, dengan santun sekali orang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi saudara-saudara, lakukan apa-apa tuh. Minta maaf, di sini ada yang kerja di bank, kah? Dia tulus-tulus lah. Jadi makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk manusia. Itu moralnya di situ. Yang ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial, sosialitas, solidaritas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Kan dia solider. Kenapa dia mau berkorban bagi kita? Kan dia sayang kita. Sosialitasnya kuat. Tapi saya punya contoh ini mengerikan. Di sini ada swalayan. Ada? Pernah saudara tawar barang di swalayan? Berani pergi ada yang tawar, kau bikin malu-malu saja. Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Beli dia orang kaya tidak pernah tawar. 99.900, dia ambil 100.000 dia kasih. Dia orang kasih kembali permen satu, dia bilang kau dapat saja. Jangan ukur saya dan kau dapat. Tapi kalau pagi-pagi dia bangun, dia lihat ada nenek-nenek jual sayur. Tawar atau tidak? Oh, di sini ditawar. Beli di orang kaya tidak tawar bapak. Beli sayur di nenek-nenek yang susah. Mungkin pulang jual sayur dia mati. Itu kita punya tawar mengerikan. Nenek, sayur berapa? Ini nenek susah nangis. Nenek bilang 3.000. Kita sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000 kah? Kadang tambah satu kalimat di belakang. Bisa 9.000 kah? Nenek dorang tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual saya bilang bawa gratis saja, bawa gratis saja. Tawar sayur 3.000 dari 9.000 padahal turun dari Auto Innova. Di tangan kiri ada iPhone terbaru, di tangan kanan ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas. Pakai rantai selip berat 2 kilo. Tawar sayur 3.000 dari 9.000, terlalu durhaka itu. Jemaat, mulai besok itu tawar sayur tabale. Nenek, sayur berapa? Dia bilang 3.000. Maaf nenek, bisa 3.000? Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat, sangat hebat, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin makan puji. Atau yang ketiga gila. Karena kita sulit. Ada banyak orang kumpul uang banyak-banyak tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya baru telepon yang pendeta Yandi, saya di Surabaya, enak kau pesir-pesir. Tidak pendeta. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah dapat rujukan dulu baru dia pergi di sana Bapak. Hidup itu jangan terlalu sekikir lah, jangan terlalu sekikir.